A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, insyaallah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Hari ini masuk hari yang ke-9, malam yang ke-10. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut beliau dan mendapatkan syafaat nantinya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, yang seperti kita ketahui bahwasanya Ramadan merupakan tamu yang sangat istimewa, tamu yang selalu kita harapkan kehadirannya, kita nanti kedatangannya, karena begitu spesial bulan ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah berjumpa kembali dengan Ramadan. Maka jangan sampai kita melewatkan setiap waktu kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala ibadah. Sekali lagi, karena iman kepada Allah dan karena ikhlas niat kita karena Allah. Bahkan pahala di bulan Ramadan ini bisa menyaingi, bukan lagi menyamai, bahkan menyaingi pahala orang-orang yang mati syahid. Kenapa bisa seperti itu? Itulah spesialnya bulan Ramadan. Hal ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Diceritakan bahwa dalam hadis tersebut ada 3 orang berkawan di masa Rasulullah, 3 orang sahabat, yang 2 orang ini mati syahid duluan, sementara yang satunya belum. Nah, yang 1 orang ini selama 1 tahun dia lebih usianya lebih 1 tahun dari yang 2 orang ini, dan matinya pun hanya di tempat tidur di atas kasur. Suatu ketika salah seorang sahabat bermimpi bertemu dengan ketiga orang ini, namun ternyata yang terlebih dahulu masuk ke surga itu adalah orang yang ketiga, yang tadinya mati di atas kasur. Sedangkan yang 2 orang syahid tadi lebih lambat dibandingkan orang yang ketiga ini. Heranlah sahabat nih, ketika bangun keesokan harinya beliau menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia menanyakan, "Ya Rasulullah, semalam saya mimpi. Saya bermimpi," nah kayak lirik lagu jadinya. "Saya mimpi ya Rasulullah melihat 3 orang kawan, yang 2 mati syahid, yang 1 usianya lebih 1 tahun dibandingkan yang 2, tapi dia tidak mati syahid, namun dia lebih dahulu masuk surga ya Rasulullah. Heran saya ya Rasulullah, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Padahal kita ketahui kalau orang yang mati syahid itu pahalanya sangat mulia di sisi Allah, masuk surga tanpa hisab. Cuman kalau ada utang masih ditagihi kakek, hati-hati galak ngutang. Kemudian Rasulullah bertanya,
Bukankah orang ketiga tersebut usianya lebih 1 tahun dibandingkan yang dua? Betul ya Rasulullah. Tahukah kamu bahwasanya orang yang ketiga itu bertemu dengan Ramadan di tahun berikutnya, kemudian dia berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa, puasanya berkualitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi dia menjaga matanya, telinganya, lisannya, hatinya, puasanya benar-benar berkualitas. Kemudian dalam 1 tahun itu pula dia sholat fardu dan sunnah beribu-ribu rakaat. Hal itulah yang membuat antara dia dengan dua orang tadi jaraknya melebihi antara langit dan bumi. Maka dia lebih dahulu masuk surga. Masya Allah, ketemu Ramadan, kita dikasih kesempatan. Mungkin ada orang yang bersama kita di luar Ramadan, sekarang di dalam Ramadan tidak bersama kita kembali. Jangan sampai kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan kesempatan ini. Allah lipatkan pahala. Sungguh rugi orang-orang yang ketika keluar Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Bahkan ini pun didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah aminkan. Celakalah orang-orang yang dia ketemu Ramadan tapi ketika keluar Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Amin kata Rasulullah. Maka jangan sampai ketika Ramadan sudah Allah obral pahala tidak mampu meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai syaitan yang sudah dibelenggu membuat kita tidak mampu menahan diri kita dari maksiat kepada Allah. Jangan sampai nasihat kematian yang membuat kita menjadi menyesal di alam kubur nanti. Semoga kita yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan ini kembali memperbaiki niat kita, memperbanyak amal ibadah kita. Jangan sampai kebanyakan orang-orang biasa awal-awal Ramadan rame ngaji 2 juz 3 juz ujung-ujungnya lesu dewe. Jangan sampai kita manfaatkan yang kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan amal saleh kita, dan semoga kita kelak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar takwa setelah keluar dari bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.